Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Belitung Televisi Berita dimanapun Anda berada. Kali ini untuk edisi 3 Oktober 2020 bertepatan di Pantai Tanjung Pendam. Kita akan menyaksikan bersama yaitu opening seremonial pembukaan acara Belitung Creative Week 2020 yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung. Ikuti kita. Bertempat di Pantai Tanjung Pendam, Kabupaten Belitung, pada hari Sabtu 3 Oktober 2020, Direktur Bidang Pemasaran Pariwisata Regional 1 Kementerian, Vincentius Jemadu, membuka acara Belitung Creative Week 2020. Pada rencananya kegiatan acara tersebut diadakan pada 3 Oktober sampai dengan 9 Oktober 2020 di Pantai Wisata Tanjung Pendam, Belitung. Setidaknya terdapat 52 stand khusus bagi pelaku ekonomi kreatif yang mengikuti kegiatan pameran kali ini. Dan memang dikhususkan bagi pelaku ekonomi kreatif yang termasuk dalam 16 subsektor. Dari jumlah peserta pameran, subsektor yang paling banyak memang dari kuliner. Meski jumlah peserta dari subsektor lain seperti fashion, kriya, fotografi, seni lukis, dan seni pertunjukan tetap tak kalah banyak. Gelaran ini diadakan juga sebagai sarana promosi hasil produk kreatif, sehingga bisa meningkatkan kreativitas dan inovasi dari pelaku tersebut. Sejauh ini adapun sambutan dari pihak Direktur Bidang Pemasaran Pariwisata Regional 1 Kementerian, Vincentius Jemadu, mengatakan, "Ki apa kabar? Sekali lagi kurang kencang. Ki apa kabar? Ki apa kabar? Luar biasa, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan, Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Yang saya hormati dan sama-sama kita semua banggakan, Bapak Bupati Belitung, Haji Hasan Saleh, yang begitu luar biasa, yang mencintai rakyatnya dan juga dicintai rakyatnya. Yang saya hormati dan juga sama-sama kita banggakan Bapak Wakil Bupati, Ketua DPRD, dan juga segenap jajaran unsur Forkopimda Kabupaten Belitung. Betapa bahagianya kita berada di Belitung saat-saat seperti ini. Mengapa? Karena seluruh masyarakat Belitung harus tahu, harus ingat bahwa di 34 provinsi betapa masyarakatnya ingin seperti ini. Ingin berkumpul, ingin bersilaturahim dengan acara seperti ini. Tapi sayang, seribu sayang, di tempat lain COVID-19-nya terus naik. Berbahagialah masyarakat di Kabupaten Belitung yang indah dan COVID terendah. Ini tagline yang luar biasa. Tepuk tangan semuanya ini. Bapak Bupati, Wakil Bupati, dan segenap jajaran Forkopimda
yang saya hormati, ini semua merupakan hasil karya, hasil kerja keras dari Bapak Bupati dan segenap pimpinan daerah yang telah menetapkan disiplin, menetapkan peraturan daerah yang begitu bagus sehingga kita bisa menekan lajunya transmisi COVID-19 di Belitung. Tapi Bapak Bupati, Wakil Bupati dan jajaran Forkopimda, lebih daripada itu sebetulnya ini karena memang masyarakat kita juga luar biasa disiplin. Jadi tepuk tangan untuk seluruh masyarakat Belitung. Kelak kita akan menyadari bahwa yang membedakan satu keluarga dengan keluarga lain itu adalah manusianya, orangnya. Yang akan membedakan satu kabupaten dengan kabupaten lain, satu provinsi dengan provinsi lain, bahkan satu negara dengan negara lainnya itu adalah manusianya, orangnya. Jadi kalau sejak dini masyarakat Belitung sudah memposisikan diri sebagai masyarakat yang begitu disiplin, begitu taat, saya yakin Belitung ini akan segera sejahtera dan makmur. Dan segera juga COVID ini akan keluar dari Belitung. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya ada rencana untuk melakukan kunjungan juga ke beberapa tempat di Flores. Tapi dapat berita bahwa tidak boleh karena PSBB. Jadi banyak sekarang PSBB di provinsi-provinsi lain. Tapi kita berbahagia, PSBB yang ada di Belitung justru artinya lain. Pingin santai, berangkatlah ke Belitung. Pingin sehat, berliburlah di Belitung. Apalagi banyak sekali. Pingin seafood, belilah Belitung. Jadi PSBB buat Belitung suatu makna yang sangat luar biasa. Dan sebetulnya Bapak Menteri ingin sekali karena sudah 2 minggu rencana datang ke sini. Namun beliau menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya karena dalam 2 hari terakhir beliau harus mendampingi kunjungan kerja Bapak Presiden ke Labuan Bajo. Tapi suatu hal yang pasti, beliau tetap punya agenda untuk ke Belitung. Karena memang Belitung sudah merupakan destinasi wisata kelas dunia, kelas global. Apalagi nanti kalau geoparknya sudah disetujui oleh UNESCO. Ini perjuangan Bapak Bupati dan juga jajaran Pak Jasagung di pariwisata. Semoga membuahkan hasil yang luar biasa nanti pada suatu saat, sehingga Belitung betul-betul mendunia. 3 tahun lalu saya membawa 10 agen besar yang middle up class ke Belitung, dan hasil review dari agen-agen ini menunjukkan bahwa memang Belitung marketable untuk pasar internasional. Belitung mempunyai selling point untuk pasar internasional, khususnya Tiongkok, sehingga muncullah niat beberapa wholesaler untuk melakukan charter flight dari Kunming, dari Xi'an maupun dari Chengdu. Namun pandemi COVID-19 ini membuat rencana itu ditangguhkan sampai nanti kurva COVID-19 ini betul-betul melandai, baik di Indonesia secara keseluruhan maupun di dunia. Tetapi ini menunjukkan bahwa memang Belitung sudah berada di top of mind pasar wisatawan kita di luar negeri. Jangan ditanya kalau soal pasar domestik. Sejak kita mempunyai Laskar Pelangi, terus grafiknya itu naik. Dan sekarang kita juga memiliki beberapa kegiatan kreatif, sehingga setiap tahun Kabupaten Belitung menyelenggarakan Pekan Kreatif Belitung atau Belitung Creative Week 2020. Nah, ini suatu
upaya yang luar biasa untuk mengangkat hasil karya, hasil kreativitas anak-anak muda di Belitung. Sehingga kalau boleh kami sarankan suatu saat, suatu waktu atau ada gilirannya, Belitung juga menjadi kreatif hub untuk Indonesia. Kalau saat ini kita melihat banyak hasil kreatif dari Bandung, Yogyakarta, nah suatu saat saya kira Belitung juga merupakan kreatif hub. Mungkin bisa diusulkan juga ke Mas Menteri suatu saat. Bapak Bupati, Wakil Bupati, dan jajaran Forkompinda yang saya hormati, tadi saya diterima dengan berbagai pantun. Lalu saya teringat bahwa kekuatan suatu daerah juga di budaya. Kita lihat mengapa Bali begitu sangat terkenal karena memang budayanya. Dan saya yakin kalau kita semua masyarakat Belitung juga dapat melestarikan budaya pantun tadi maupun yang lain, local values, local norms, saya yakin seyakinnya Belitung ini juga menjadi destinasi kelas dunia. Bahkan saya sambil duduk terpikir tadi Bapak Bupati, Wakil Bupati, untuk anak-anak muda millennials, khususnya yang cantik-cantik, buatlah persyaratan untuk mendapatkan pacar. Jadi kalau pacarnya itu tidak fasih berpantun, jangan pacarin. Jadi kalau anak-anak muda laki-laki betul-betul fasih membuat pantun, kreatif, menciptakan pantun-pantun yang indah, bolehlah jadi pacar. Tapi sebelum itu berarti belum lulus. Karena begitu indah Pak Bupati, begitu indah sekali. Apalagi kalau di video kan, terus ada terjemahannya, apakah dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia, tentu maknanya sangat dalam. Dan yang menarik itu adalah interaksi antara satu dan lainnya, bersahut-sahutan, uji nyali, uji kepintaran, bahkan dalam hitungan detik dia harus sudah bisa membuat balasan yang bisa membuat lawan KO. Luar biasa. Ini susah ditemukan di tempat lain kecuali memang di serumpun Melayu ini. Jadi sekali lagi saya menyampaikan atas nama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, rasa terima kasih dan apresiasi yang luar biasa terhadap segenap pimpinan daerah di Kabupaten Belitung maupun masyarakat Belitung yang luar biasa. Kementerian Pariwisata tetap pada komitmen untuk selalu mendukung apa saja kegiatan-kegiatan yang memang mempunyai nilai jual di Belitung ini, termasuk nanti Festival Tanjung Kelayang. Juga tadi saya sudah bicara dengan Bapak Kepala Dinas, kami akan mendukung. Dan juga kami akan membawa beberapa media, travel agent, tour operators untuk juga lakukan benchmark atau bermitra dengan pelaku bisnis pariwisata di Belitung. Dan juga sekali lagi untuk pasar internasional, Pak Bupati dan Pak Kadis Pariwisata, untuk Jetstar itu tetap dalam agenda. Tetap dalam agenda. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa realisasikan. Air Asia juga sudah kami tanda tanganin MOU dan tetap akan kerjasama. Dan untuk charter flight dari Cina, nanti setelah borders dibuka, kami akan juga sampaikan kepada pimpinan, termasuk juga Kedutaan Besar Tiongkok di Jakarta, untuk menjajaki kembali niat untuk charter flight dari Cina ke Belitung. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, demikian beberapa hal yang kami sampaikan, pesan-pesan dari Bapak Menteri. Dan terakhir ingin lagi kami menyampaikan bahwa sambil menunggu vaksin yang efektif dan mujarab untuk COVID-19 ini, lagi-lagi vaksin yang ampuh dan efektif itu adalah D3M. Okay. D3M, D-nya itu disiplin, 3M-nya itu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun.
Jadi vaksin ini sangat penting dan saya yakin masyarakat Belitung sudah menerapkannya itu dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Astagfirullahaladzim. Yang terhormat Bapak Menteri Pariwisata Komunikasi, dalam ini diwakili oleh Bapak Direktur Pemasaran Kawasan Asia Pasifik, dalam ini Bapak Vincent. Terima kasih Pak atas kehadirannya, dan suatu kebanggaan bagi kami acara ini dihadiri oleh Bapak. Dan yang saya hormati Bapak dari Forkominda, kami ini Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kejari, Pak Darlanut, dan semuanya hadir. Yang saya hormati Saudara Ketua DPRD Belitung hadir, dan yang saya hormati Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekda, segenap Kepala UPD, dan yang saya hormati segenap Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Di awal didukan pantun, bukan batang sembarang batang, batang teruntung banyak teritik. Kita datang bukan tenggang datang, datang untuk membuka Festival Belitung Kreatif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Nama ba'du. Yang kami hormati Bapak Mas Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, yang dalam hal ini adalah diwakili oleh Bapak Direktur Pemasaran Pariwisata Regional 1 wilayah ASEAN, Australia dan Indonesia, Pak Vincent Jamadu, yang kami hormati. Selamat datang untuk kesiapan kalian di Belitung, Pak. Jadi Pak Vincent ini telah banyak membantu Belitung, Pak, mulai dari pembukaan rute Air Asia, kemudian kemarin kita penjajakan Jetstar ke itu rute Singapura Belitung, ya mungkin tertunda karena COVID. Dan yang ketiga adalah ada rencana beliau juga untuk membuka charter flights dari Xi'an atau Kunming, Guangzhou, Cina ke Belitung, insya Allah. Selain itu beliau juga banyak membantu pemasaran Kabupaten Belitung dari Kementerian Pariwisata, dan mudah-mudahan kedepannya berkat bantuan dari beliau pariwisata Belitung semakin maju. Alhamdulillah, amin.
Oke, itu dia tadi pembukaan acara Belitung Creative Week 2020 yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung. Dan perlu pemirsa ketahui bahwa acara ini sendiri akan berlangsung dari tanggal 3 Oktober sampai dengan tanggal 9 Oktober nanti. Dan banyak sekali agenda dan juga perlombaan yang ditampilkan di dalam acara Belitung Creative Week 2020 ini. Yaitu lomba tari kreasi, lomba musik kreatif, fashion kreatif, lomba cindramata, lomba kuliner. Dan tidak hanya itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengajak juga pelaku UMKM untuk ikut andil dalam memeriahkan acara Belitung Creative Week 2020 yang terdiri dari 52 stand UMKM dan pariwisata juga mengundang untuk masyarakat Belitung dan sekitarnya untuk hadir di Pantai Tanjung Pendam untuk menyaksikan suasana dan juga menghidupkan kembali perekonomian Kabupaten Belitung. Dan tidak terasa itu dia tadi pembukaan rangkaian acara seremonial Belitung Creative Week 2020. Noval Idrus, Belitung Televisi Berita melaporkan.